Jadi, di video kali ini saya akan menerangkan tentang biografi pahlawan, yaitu biografi dari Bung Tomo yang dibuat oleh saya, Yuta Lintang Lalangen dari kelas 11 IPS 2 dengan nomor absen 31. Nah, teman-teman, saya akan menjelaskan siapa itu Bung Tomo. Nah, Bung Tomo adalah seorang pemuda yang tampil sebagai orator ulung di depan radio dalam peristiwa 10 November 1945 dan berhasil membakar semangat arek-arek Surabaya untuk berjuang melawan bangsa asing. Bung Tomo lah yang melantangkan orasi pembakar semangat melalui radio pemberontakan milik Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia atau BPRI di Surabaya. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang kisah hidup dari Bung Tomo. Bung Tomo sendiri dilahirkan di Surabaya, tepatnya di Kampung Blauran pada 3 Oktober 1920 dengan nama Sutomo. Dia merupakan anak sulung dari 6 orang bersaudara. Bung Tomo juga memiliki ayah bernama Kartawan Cipto Wijoyo, seorang priai golongan menengah. Sedangkan ibu Bung Tomo bernama Subastita, seorang perempuan berdarah campuran Jawa Tengah, Sunda, dan Madura. Selanjutnya, Bung Tomo menikah dengan Sulistina, seorang bekas perawat Palang Merah Indonesia atau PMI pada 19 Juni 1947. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang karir dari Bung Tomo. Bung Tomo memiliki banyak karir semasa hidupnya. Nah, jadi karir di Bung Tomo ini saya bagi menjadi 2. Yang pertama adalah karir pada masa mudanya. Nah, berikut adalah karir Bung Tomo di masa mudanya. Selanjutnya, berikut adalah karir Bung Tomo pada masa revolusi fisik. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang peran Bung Tomo dalam pertempuran 10 November 1945. Perjuangan Bung Tomo dalam pertempuran 10 November 1945 dimulai dengan kedatangan Inggris yang ditambah dengan Belanda yang tergabung dalam Rehabilitation of Allied Prisoners of War Interns atau RAPWI, yang merupakan bagian dari sekutu yang memenangkan Perang Asia Timur Raya atas Jepang. Nah, tujuan RAPWI ini adalah melakukan bantuan rehabilitasi tawanan perang dan adanya interniran dan dalam melucuti senjata tentara Jepang. Nah, teman-teman, kedatangan sekutu ke Surabaya membuat suasana kota menjadi tegang. Mulai terjadi gesekan dengan kaum pemuda dan pejuang yang bertekad mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, termasuk insiden perobekan bendera Belanda di Hotel Yamto pada 19 September 1945. Nah, insiden ini memicu polemik berkelanjutan. Pada 27 Oktober 1945, tentara Inggris mulai menduduki gedung pemerintahan di Surabaya, sehingga terjadilah rangkaian konflik selama beberapa hari, hingga pada 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno datang ke Surabaya untuk menghentikan pertempuran. Kehadiran Bung Karno ini menghasilkan kesepakatan gencatan senjata antara sekutu dan para pejuang di Surabaya pada 30 Oktober 1945. Sehingga pada 9 November 1945, Mansberg mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Surabaya. Nah, ini dia isi dari ultimatum tersebut. Selanjutnya, ultimatum tersebut ditolak oleh pejuang dan segenap lapisan masyarakat
Keesokan harinya, pada tanggal 10 November 1945, pukul 6 waktu Indonesia Barat, tidak ada seorang pun dari pihak Indonesia yang datang untuk menyerahkan diri. Hal tersebut tentunya menyulut amarah dari pihak sekutu yang kemudian membardir kota Surabaya. Perang besar tidak dapat dihindari yang dikenal dengan Pertempuran 10 November 1945. Kota Surabaya hancur dibombardir oleh pasukan gabungan Inggris dan Belanda yang menyebabkan banyak korban jiwa yang berjatuhan. Pertempuran Surabaya merupakan pertempuran besar yang terjadi mulai akhir bulan Oktober hingga awal November 1945. Dalam pertempuran itu melibatkan gabungan antara Tentara Keamanan Rakyat atau TKR, Misili Rakyat di satu sisi dan pasukan Inggris dan Gurkha di sisi lainnya. Teman-teman, salah satu elemen yang penting di balik kegigihan perjuangan masyarakat di Surabaya dalam bertahan adalah kuatnya semangat dan keyakinan mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Nah, salah satu elemen penting di balik kegigihan pejuang dan masyarakat Surabaya dalam bertahan adalah kuatnya semangat dan keyakinan mereka untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Mereka yang memobilitas massa ini adalah mereka yang menyuruhkan pidato-pidatonya untuk membakar semangat masyarakat. Salah satu di antaranya adalah pemimpin pemberontakan rakyat Indonesia yang dipimpin oleh Bung Tomo. PPRI ini memiliki keinginan untuk menyiarkan tuntutan-tuntutan kita rakyat Indonesia, terutama untuk melaksanakan perdamaian dunia yang kini sedang diganggu oleh nikah dan komplotannya. Selain itu, pemuda dan santri merupakan salah satu target utama Bung Tomo ketika pertempuran Surabaya pecah. Dia meminta agar para pemuda Surabaya untuk tidak meninggalkan kota Surabaya. Nah, Bung Tomo berhasil mempersuasi massa lantaran dia paham cara mengajak masyarakat Surabaya berpartisipasi dalam pertempuran. Sikap kepemimpinan tanpa hierarki, retorika khas Surabaya, dan seruan takbirnya mampu menangkap aspirasi dan semangat massa, khususnya pemuda, kelompok Islam, dan kalangan bawah. Tidak mengherankan jika dalam pertempuran 10 November 1945 itu juga dikenal dengan julukan Jihad fi Sabilillah. Semangat juang rakyat Indonesia telah menggelora dengan adanya fatwa dari Bung Tomo itu. Nah, teman-teman, dalam perkembangan waktu, Bung Tomo terus memberikan pidato-pidatonya, seperti saat beliau memprotes keras kebijakan Soekarno lewat dekret Presiden tahun 1959. Selain itu, Bung Tomo saat masa Soeharto sering memberikan kritik pada program kerjanya. Hal ini mengakibatkan Bung Tomo ditangkap dan dipenjara selama setahun pada 11 April 1978. Setelah keluar dari penjara, Bung Tomo tampaknya tidak lagi berminat untuk bersikap vokal kepada pemerintah dan memilih memanfaatkan waktu bersama keluarganya untuk mendidik kelima anaknya. Nah teman-teman, segitu dulu video dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Sampai jumpa.